Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي المسلمين محمد وعلى تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baiti wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebut nama orang tua kita, kawan kita, juga saudara-saudara kita muslimin muslimah yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, keberkahan, dijadikan orang yang selalu ikhlas menghambakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang soleh. Mudah-mudahan mereka diwafatkan husnul khatimah. Kalau kita berdoa untuk anak cucu kita, mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga kita berdoa untuk negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Kita berdoa khusus untuk diri kita, kita bacakan suratul Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini orang yang selalu dalam keadaan tenang, tentram hidupnya, diberikan kesempatan untuk senantiasa berada dalam kehidupan yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas apa yang menjadi musibah dan cobaan bagi diri kita. Kita senantiasa berharap Allah menjadikan diri kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang ikhlas hamba beribadah kepada Allah dan islah kepada sesama, bersilaturahim dengan sebaik-baiknya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari silaturahim ini dengan memanfaatkan media yang tersedia, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesempatan memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, diberikan umur panjang, sehat walafiat, disolehkan amal, dan tentunya diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dijadikan ahli surganya Allah, dijadikan kelompok abdinya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita kita sertakan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapan salat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari bacaan Al-Qur'an kita kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita berada dalam keadaan hidup yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang menginginkan kita menjadi orang yang mengabdi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jin pagali botak di mana-mana. Ini digigirin ibu saya jin ya jin. Ya, dalam diri kita kemana-mana, ada di mana-mana. Bahkan jumlahnya lebih banyakkan jin daripada manusia. Dan kita dengan jin nggak usah saling ganggu. Sesama makhluk Allah, sesama yang akan beribadah, jangan saling ganggu. Ya, insya Allah. Kemudian kita juga menginginkan dalam hidup ini menjadi orang yang bermanfaat. Karena kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Juga kita ingin panjang umur, karena kata Rasul juga, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amal. Dan kita juga ingin berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini. Kata Rasul, perbuatan terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
tidak terbantahkan, Bu. Nggak ada yang menentang, tetapi tidak semua mampu melaksanakan. Yuk, kalau panjang umur kita pengen, soleh amal kita pengen, bermanfaat kita pengen, tetapi ketika disuruh belajar baca Quran, ya itulah ogah-ogahan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang bahagia istiqomah berjamaah membaca dari saum tahfidz Al-Quran. Ya, Manik Sukamiskin Kota Bandung ini insya Allah mudah-mudahan menyebar ke seluruh dunia, Bu ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada yang bergabung dari dunia maya sana lewat internet. Kang Ahmad Widyadi dari halaman Masjid Al Jabar ya di Bandung. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Cirebon, keluarga Ibu Dede Nuriani dari Tasik sama keluarga Indra Gunadi, Kang Indra ya dari Radio Kilait FM bersama keluarga di Bandung, Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor, Tajur, Jawa Barat ya, dan Ibu Ois Yuliati dari Sumedang. Insya Allah beliau katanya sedang jalan-jalan di Depok ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tentu saja dikuatkan iman kita. Karena penguat iman itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang berada di surga sebelum mati, maka jadilah orang pembaca Al-Quran. Kumpullah dengan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran, dan zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Dalam Al-Quran kalimat la ilaha illallah banyak sekali kita temukan ya. Jadi kita yuk berzikir dan sekaligus juga berada di majelis ilmu. Hari ini kita pagi-pagi hari ini setelahnya subuh sampai dengan isyraq kita berada di majelis zikir dan majelis ilmu. Majelis zikir karena kita membaca Al-Quran, majelis ilmu karena kita niatkan untuk belajar. Niatkan dalam qalbu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Bapak Ibu, yuk kita tambahkan, hidup di dunia selaksana di surga adalah ketika berada di majelis zikir dan majelis ilmu. Demikian kata Rasulullah. Dan taman-taman surga di dunia adalah yang namanya majelis zikir dan majelis ilmu. Tentunya yang sekarang sedang diperebutkan banyak orang sampai jutaan harus bayar, masuk ke Raudhatul Jannah, taman surga yang ada di antara makam Nabi Muhammad SAW dan tempat mimbar beliau berkhutbah di Masjid Nabawi. Tetapi bukan hanya itu. Di setiap lembaran dunia ini ada. Di setiap lembaran bumi ada. Dan yuk kita ciptakan sendiri majelis zikir dan majelis ilmu. Disebut majelis bisa berdua, bisa bertiga, bisa banyakkan. Kalau di kita mah yang ramai kalau banyakkan. Kalau udah ada ustadz terkenal, banyak. Kalau ada ustadz kampung biasa nyebutnya karena dianggapnya itu tidak utama. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk yang tidak seperti itu. Yuk kita yakinkan. Dan hari ini kita tambahkan kebahagiaan kita untuk istiqomah berjamaah baca Quran. Kita akan baca surat ke-15. Alhamdulillah, yang bergabung oke Ibu Irin dari Cirebon ya. Surat ke-15 yang kita baca adalah surat Al-Hijr. Surat tentang batu. Al-Hijr itu batu. Surat tentang batu. Tapi batunya gede. Berupa bukit atau berupa gunung batu. Di Bandung ada gunung batu, Bu ya. Nah, Al-Hijr di mana, Bu? Di Cimahi, di Cimindi nyebutnya. Ya. Al-Hijr itu orang ke Cimindi lah, Pak. Gunung Halu atau Cianjur, Bu. Ya. Gunung Galunggung di Tasik, Bu. Ya. Wah batu ayah, mah gunung batu, namanya Al-Hijr. Ya. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Ya. Jumlah ayatnya 99 ayat. Ditaruh dalam Al-Quran dalam surat ke-15. Jadi yuk hari ini kita ke Mekah. Bu. Ya.
Karena surat ini diturunkan di Mekah, jadi yuk kita ke Mekah. Hari ini niatkan kita untuk berada di kota Mekah membaca surat Al-Hijr. Artinya surat Al-Hijr ini diturunkan dalam keadaan Rasulullah belum berdakwah secara leluasa, ya, dalam tekanan. Jadi Bapak Ibu membacanya juga harus merasa ngadeg-deg, Bu, ya, dalam tekanan. Ya Allah, ini ada yang dengar enggak? Takut enggak gitu ya. Jadi harus dengan penuh tawadu bahwa membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan saat turunnya, maka kita akan mendapatkan ilmu yang menyerap ke dalam badan kita, ke dalam ilmu, ke dalam tubuh kita, ke dalam ruh rohani kita. Ya, dimulai dari ayat pertama, kita akan baca surat Al-Hijr ini, dan kita akan baca sebanyak jumlah ayatnya, jumlah nama suratnya, yaitu 15 ayat. Ya, surat Al-Hijr mulai ayat pertama sampai ayat ke-15. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selamat bergabung juga Ina Herlina di Tasikmalaya juga di Lumajang, ya, bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat Al-Hijr ayat pertama. Alif Lam tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في سير الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, surat Al-Hijr mulai ayat pertama sampai ayat ke-15 mudah-mudahan menjadi saksi
bahwa kita pernah membacanya dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti ketika kita berada dalam keadaan yang butuh pertolongan, ketika tidak ada seorang pun yang menolong dan hanya Allah lah yang menolong. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi saksi syahadat kepada kita di hari itu, karena kita yakin dengan satu ayat yang selalu kita baca dalam surat Yasin ayat ke-65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu tidak ada yang bisa menolong. Mulut pun yang suka ngomong, yang suka bela, yang suka ngocomang, yang suka menghindar, yang suka bohong, ya, yang suka ingkar akan ditutup. Waktu kalimuna aidihim. Tetapi yang akan berbicara adalah saksi-saksi berupa panca indera kita, tangan kita, semua kaki kita, termasuk alat-alat yang ada pada diri kita, yang pernah kita lihat, yang pernah kita injak, yang pernah kita suntrungkan. Nah, itu akan berbicara semua. Yang pernah kita bantu. Al-Quran, apakah Al-Quran bisa hidup? Hidup, Bapak Ibu. Karena Al-Quran ini adalah bukan Allah, tapi firman Allah. Dan ini yang hidupnya adalah yang berupa kitabnya. Nanti akan menjadi saksi berapa buah Al-Quran yang sudah Ibu tamatkan. Kalau udah sama zakat sekali, ganti Qurannya, ya, ganti dengan yang lain. Gus Burga sabara tumpuk ibu di imam. Sehingga nama satu tumpuk ya encan ibunya. Alhamdulillah abdi mah sering tamat nyalain tamat eta mah nganorolang maca. Maksudnya tamat kudu jeung ngarti artinya kudu jeung nepi ka ngamalkeun, kudu nepi ka bisa menikmati jeung kudu bisa nepi ka nyampaikan kepada orang lain. Itulah yang oleh Allah difirmankan kepada Kanjeng Nabi di surat Al-Maidah ayat ketiga yang sudah kita hafal ya Bu ya. Nyal hafal sampai hafal Bu ya. Ayatnya sama dengan al-yauma. Kalau yang tadi ma'al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu menanti di yaumul kiamat di padang mahsyar. Kita akan bersaksi tentang apa yang kita perbuat di surga. Tapi kesempurnaan Allah tentang ayat dan Al-Qur'an disebutkan oleh Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Sempurnanya agama Islam karena seluruh Al-Qur'an diturunkan, setelah diturunkan dibaca Iqra oleh Rasulullah SAW, kemudian diamalkan bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian semuanya itu setelah diamalkan dinikmati. Nah, an'amta alaihim, setelah dinikmati disebarluaskan, disampaikan ya kepada orang lain oleh Rasulullah. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ya, sampailah kepada kita, maka apakah kita termasuk yang kelompok yang menyampaikan Al-Qur'an? Maka kata Rasul disampaikan di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apal Bu ayatnya ya? Insyaallah. Ya. Anggap we apal Bu, ngana gampang lah ya. Setelahnya kita tahu bahwa itu semua, maka suka muncul keraguan dalam diri kita ketika Al-Quran membolehkan laki-laki ya nyandung Bu menang ketika opat, maka ibu-ibu mah tergampang nerima. Oh, itu makan Nabi, itu makan dulu. Itu ciri bahwa kita tidak menerima. Jadi harusnya bagaimana? Sami na ati Allah wa ati Rasul dan wa ulil amri minkum. Itu perintahnya. Apakah itu asli? Apakah itu akan bisa dipasukkan? Ayatnya baru saja kita baca. Ayat ke-9 dari surat Al-Hijr. Siapa kan Bu? Ma, belum 5 menit menyatu apa? Kan Ibu Nunoroweco Nauge-nya yang bilangnya juga Ibu. Apa yang dibacanya Bu? Inna nunazzalna dzikra wa inna lahu
masjidu. Tadi dibacanya 3 kali karena saya berharap kalau dibaca 3 kali, saya sumringah, aya naon dia, aya naon, ada apa nih kok 3 kali kok diulang-ulang, yang lain enggak. Itu maksudnya suruh nancap dina hati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bergabung ya Ibu Wiwin bersama Kang Yahya dari Tasikmalaya bersama keluarganya, insya Allah. Alhamdulillah di rumah beliau ini banyak orang Bu, jadi kalau lagi ngumpul dengerinnya banyak ya, insya Allah. Wilujeng Teh Wiwin. Nah, mari kita sama-sama lihat tafsir terjemah dari surat Al-Hijr mulai ayat pertama sampai ke 15 supaya kita makin paham, makin bisa mengamalkan, makin bisa menikmati dan makin bisa menyebar luaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna yaitu Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Jadi surat ini adalah sebagian dari Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir seringkali nanti di akhirat menginginkan balik ke dunia. Orang kafir itu ingin balik ke dunia. Di dunia ini ingin menjadi orang Islam. Jangan lupa Bapak Ibu, orang kafir sudah mati, sudah berada di akhirat, sudah di depan pengadilan Allah, ingin balik ke dunia, ingin menjadi orang Islam, ingin menjadi Muslim. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah menjadi Muslim, pertahankan. Karena ternyata perintah Allah, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah itu. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu untuk tetap menjadi muslim sampai dengan kematian menjemput. Siapa saja, bukan hanya dirimu, tapi anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dan keluargamu. Sedapat mungkin jaga keislaman kita, laksanakan semampu kita, karena Allah tidak akan memberikan tugas melainkan Allah pasti akan memberikan modal kemampuan. Jadi jangan mengeluh, jangan banyak ngarasula ketika menjalankan agama, ketika menjalankan Islam, laksanakan saja, insya Allah pasti Allah yang akan menolongnya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ista'inu bisyukri wassalat. Nah, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, jadi biarkanlah, artinya apa? Allah tidak kepada manusia, meskipun mau ngapa-ngapain silahkan ya, gitu ya. Tapi mereka harus bertanggung jawab. Tapi siapa yang mengganggu ajaran agama Allah, siapa yang mengganggu makhluk-makhluk yang dicintai Allah, maka akan berhadapan dengan berbagai hal yang sudah kemarin kita terima di surat yang ke-14 di surat Ibrahim. Semua yang berbuat tidak baik kepada Rasulullah akan mendapatkan konsekuensi. Ya. Dan kami tiada membinasakan suatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Jadi tiap masa ada waktunya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula yang dapat mengundurkannya. Mereka berkata, hei orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini menurut orang kafir. Jadi kita juga jangan lupa Bapak Ibu, bisa jadi ngaji tiap hari itu ada yang anggap orang gila. Ngaji, kan kayak gitu. Sampai antapnya, ya, antap. Kayak bakal papang ijen akibat. Nah, lain ngancam ya, tapi Allah menyebutkan begitu. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Jadi mereka itu nantang yang didatangkan malaikat. Padahal dalam Al-Quran disebutkan setiap manusia, umat yang didatangin malaikat, pasti malaikat itu akan membawa sesuatu. Kira-kira yang menghancurkan kaum Ad, malaikat atau manusia? Malaikat. Yang menghancurkan kaum Samud, malaikat atau manusia? Yang mendatangkan api, malaikat atau manusia? Yang mendatangkan angin serba panas, malaikat atau manusia? Yang menghancurkan gunung-gunung, yang membalikkan tanah
kaum Sodom itu malaikat atau manusia? Malaikat, tapi mereka tidak percaya. Nah, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, kata Allah. Ya, jadi jangan ragu Bapak Ibu sedikit pun tentang Al-Quran. Pasti benar. Lamun orang can memahami, berarti otak kita kudu dibenerkeun ya, gitu. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu, dan tidak datang seruan seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu saja dari pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami termasuk orang-orang yang kena sihir. Jadi mereka itu sekarang kenapa tidak beriman? Kenapa tidak percaya pada Al-Quran? Karena katutupan, alias poek. Ibu meskipun terang benderang 1000 watt lampu, tapi kalau matanya ditutup, poek. Nah, jadi yuk kita buka matanya karancang gitu ya, oh, iya, iya, iya. Mudah-mudahan terang benderang gitu ya. Jadi kadang kita itu harus memahami, oh, kemudian kita melihat Al-Quran mempencarang, tahu tapi tidak mau melakukan. Nah, ya. Hei, jangan main judi. Hei, jangan jadi renten. Hei, jangan ngabungakeun duit. Iya. Nah, kan gitu. Hei, jangan buka aurat. Keun wae atuh cenah saeutik. Kan gitu ya. Nah, dititah salat keun wae cenah salat saeutik. Gitu punya. Masya Allah. Oh, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tertutup, tidak yang poek. Kalau bahasa Sunda mah lebih hebat lagi. Abdi mah poekeun teu tiasa ningali ilmu. Nah, Al-Qur'an sudah memberikan minat dulumat ilan nur, dari terang dari gelap ke terang. Itulah Al-Qur'an. Ya. Sedangkan setan, iblis gawena minan nur ilan dulumat. Dino caang kan poek. Jadi lamun ibu-ibu resep kanu poek, bapak-bapak resep kanu poek, atau resep di bawah kanu poek-poek, eta teh setan. Ya. Resep da buah kanu caang, resep buah kanu caang teh di mana? Di tempat balandongan. Ya, dibawa KKUA, diajak kawin, diajak nikah, diajak mojok, dam dingdung di poeknya. Kadang kita poek pisan kan, buri cak buri nong, kadang poek, kadang caang, kadang poek, kadang caang kan gitu. Eta loba resep Bu. Terus akulah baheula keur ngarorakan gitu resep lamun anu poek caang, ayeuna oge poek caang. Sakalinya aya dangdutan caricing teh di nu poek punya. Mojok gitu ya, lah ngaku penghidunya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 sampai ke ayat 15 menegaskan tentang betapa Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah dan Allah yang akan menjaganya, dan ketika orang tidak percaya kepada Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan azab yang pedih, bukan karena Allah yang mengazab tapi karena dianya sendiri yang bikin sendiri azabnya. Siapa orang yang jauh dari Al-Qur'an akan tersesat, dan siapa yang dekat dengan